Allah yang sungguh luar biasa. Tidak akan pernah sanggup kita membayangkan betapa besarnya Dia, kasih-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Jadikan Dia segalanya dalam kehidupan kita. Engkau luar biasa Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya Yesus. Kaulah segalanya. Katakan dengan sungguh. Di dalam hidupku. Nyatakan Dialah segalanya. Kerajaanmu. Oh betapa besar anugerah. Kebenaranmu. Itu bagian. Kita mendapat bagian di dalam Dia. Kaulah yang kupandang. Biarlah hanya Engkau Tuhan. Selama hidup. Dunia tidak akan pernah bisa mengalihkan kami. Mengasihimu. Memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku. Siapa kami Tuhan? Sehingga kasih dan kuasa memulihkan kami. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Bahkan Tuhan Kau ada di setiap jalanku. biarlah kami selalu Hatiku selalu haus dan lapar akan Engkau. sebab Engkau Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segala
Segala pujian syukur kami panjatkan kepadamu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah diberkati dengan puji-pujian. Hati kami bersuka cita oleh karena kami memuji dan meninggikan Engkau. Dan tiba saatnya kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu dalam Syukur. menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami yang duduk mendengar pun menerima kebenaran firman-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Zakaria Kosasi bersama Ibu sebagai gembala jemaat di tempat ini yang telah memberikan penghormatan, kesempatan untuk saya bisa menjadi berkat melalui pelayanan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri bahwa saya Pendeta David Ambesa, datang bersama istri dan kedua pendeta muda yaitu Ibu Yosi dan Ibu Santi. Oleh anugerah Tuhan, pernikahan kami dikaruniakan 4 orang anak dan cucu 7 orang. Dan puji nama Tuhan, kami sampai saat ini masih tetap terus melayani pekerjaan Tuhan yang ada di Timur Tengah Selatan, Kota Soe, lokasinya di Maiskolen dan Panite. Semua itu boleh terjadi karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan suatu tema dari firman Tuhan yang akan kita dengar bersama. Tuhan tahu caranya menolong kita. Mari kita sebutkan sama-sama tema ini. Tuhan tahu caranya menolong kita. Tuhan tahu caranya menolong saudara dan saya. Di dalam kesulitan apapun, mungkin kita sudah berulang-ulang kali berdoa dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Tetapi yang kita alami dan kita rasakan kok aneh. Ya. Apakah betul ini pertolongan Tuhan atau bukan? Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dan dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti.
Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana pergumulan hidup seorang janda yang sudah ditinggali suaminya. Ia membutuhkan satu pergumulan yang begitu berat untuk menghidupkan anaknya. Dan firman Tuhan berkata, dia sudah tidak punya apa-apa lagi, hanya segenggam tepung yang ada di buli-buli dan sedikit minyak. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan ibu ini tentu saudara dan saya pernah alami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, di mana kita menghadapi banyak hal yang perlu kita lakukan. Entah itu ya di dalam kehidupan, kebutuhan dalam rumah tangga, kebutuhan untuk anak-anak, di dalam pendidikan, atau di dalam pekerjaan, ataupun kita sedang membangun gereja, membangun rumah, dan banyak hal-hal lain yang pernah kita alami dalam berbagai kesulitan hidup. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya, bahwa Tuhan tidak pernah keliru di dalam melakukan segala-gala bagi anaknya. Dia tahu caranya bagaimana menolong saudara dan saya. Walaupun itu seringkali tidak masuk di dalam rasio akal pikiran kita, tetapi Tuhan punya banyak cara yang kita tidak pahami dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pergumulan ibu ini bersama dengan anaknya, dia mengharapkan Tuhan tolong. Walaupun dia dari bangsa yang tidak mengenal Allah Elohim, tetapi dia punya keyakinan, dia tahu bahwa ada pertolongan yang dia tidak tahu dari mana datangnya,
Tetapi dia berharap dan terus menanti-nantikan pertolongan itu. Ya. Tahu-tahu ketika dia pergi mencari kayu api untuk mengolah tepung yang sedikit, minyak yang sedikit. Lalu dia berkata, "Ya sudah nak, biarlah kita olah tepung yang sedikit ini, minyak yang sedikit ini. Lalu kita makan. Kalau sampai pun kita mati, ya sudahlah. Apa boleh buat, nasib sudah begini." Dalam keadaan kebingungan, di dalam situasi yang panik, yang tidak menentu ini, tahu-tahu ada seorang yang datang kepadanya. Dia berharap, oh puji Tuhan, ini dia berkat yang saya bisa terima. Tetapi nyatanya beda. Bukan orang ini bawa berkat, tetapi justru dia minta. Betapa kesal hati seseorang yang di dalam kesulitan, yang sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan, mengharapkan ada berkat yang datang. Tiba-tiba ada orang yang datang dan meminta dari makanan yang sedikit ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya bisa bayangkan kekesalan yang dirasakan oleh ibu janda bersama anaknya. Kok aneh ya? Bukannya dia datang tolong kita, bukannya dia datang memberi sesuatu kepada kita di dalam kekurangan ini, malah dia minta. Ya, dalam hati apa enggak salah Tuhan? Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, firman yang saya sampaikan ini bukan teori, bukan saya dengar dari orang, tapi saya alami dalam pribadi, dalam pelayanan hidup kami. Ketika kami mau membangun gereja, dengan susah payah kami mengajak jemaat berdoa, berpuasa. Dengan susah payah, dengan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Suatu sore ketika kami sedang berdoa, ya, seseorang dia datang, ya, tua jemaat. Sementara kami berdoa, dia bilang, "Bapak, ada tamu yang datang." Lalu yang lain melirik, jangan-jangan ini, ya, Tuhan sudah utus dan mau menjawab doa pergumulan kita untuk membangun gereja. Mereka senang. Lalu mereka bilang, "Bapak, pergi dulu, temui dulu." Ya. Karena pada waktu itu, di dalam pergumulan doa puasa kami berdoa supaya Tuhan tolong. Ya. Bagaimana caranya Tuhan, Engkau memberikan berkat supaya kami bisa membangun gereja. Ya, dalam ukuran yang cukup lumayan. Ya. 300 meter lebih, ya, bangunan itu. Lalu saya bilang, sabar, saya masih berdoa. Ya. Selesai berdoa, saya temu tamu yang datang itu. Lalu dia bilang, "Bapak Pendeta, saya sudah tunggu lama. Tapi karena Bapak Pendeta bersama jemaat ada doa, jadi saya sabar sampai saat ini." "Oh iya, tidak apa-apa. Terima kasih sudah menunggu kami." Lalu dia sodorkan map. Dia bilang, "Pak Pendeta, tolong bantu kami dulu. Kami mau bangun gereja juga." Kami punya tua jemaat bilang, "Wah, ini orang dia tidak tahu diri. Kita saja bertahun-tahun bergumul, ya, memohon kepada Tuhan, minta,
pertolongan Tuhan dengan susah payah. Tahu-tahu dia datang bawa proposal, dia minta bantuan. Sementara kami sendiri tidak pernah buat proposal untuk membangun gereja. Jadi kami punya tua sidang ini, dia marah. Ya, dia bilang, "Bapak, ya, suruh dia pulang saja." Ya, saya bilang, "Jangan. Tuhan mengutus, ya, orang ini untuk, ya, melihat bagaimana sikap hati kita." Lalu saya pada waktu itu uang juga tidak punya. Saya lihat ada 100.000, saya kasih. Saya bilang, "Pak, ya, kiranya Bapak dapat menerima ini dengan bersyukur kepada Tuhan." "Oh iya, terima kasih Pak." Ya, lalu orangnya pergi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memberi dengan hati yang tulus, dengan ikhlas, dengan penuh kasih kepada Tuhan, Tuhan sanggup menggantikan berlimpah-limpah. Saudara yakin? Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selang beberapa waktu, tidak lama kemudian, saya minta maaf, bukan maksud pamer, tapi saya ingin memuliakan nama Tuhan, bahwa Tuhan itu ajaib. Kami melayani di desa, di kampung, dan kami full time, tidak ada punya pekerjaan sampingan lain pun. Jadi kalau saya bersaksi seperti ini, saya bersyukur pada Tuhan. Kalau saya bersaksi karena saya PNS atau anggota dewan, orang bilang mentang-mentang PNS, mentang-mentang anggota dewan, ngomongnya seperti itu. Tapi kami melayani di desa, tempat yang terpencil, ya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Setelah beberapa waktu, tidak lama dari apa yang saya buat, Tuhan gantikan 100.000 itu 1000 kali lipat. Tinggal kali saja berapa, ya. 1000 kali lipat dari apa yang saya tabur. Dan ketika saya ke bank, saya tanya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada yang memberi. Tolong cek siapa yang memberi. Mereka bilang, "Oh, ini no name, tidak ada." Saya bilang, "Aduh, bagaimana nih? Ya, coba tolong dulu." Ya, dia cek, dia bilang, "Nggak bisa Pak, ini store cash dan tidak ada nama." Sampai hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberi, tetapi tidak ada nama dan alamat. Lalu saya pulang, saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh janda di Sarfat ini, di dalam kekurangan, di dalam situasi, Tuhan kirim Elia datang. Tapi mungkin awal-awalnya dia pikir-pikir, "Aduh Tuhan, apakah tidak salah orang? Ya. Apakah Tuhan keliru?" Tuhan tidak pernah keliru, Bapak Ibu. Di dalam menolong saudara dan saya, di dalam kesulitan apapun, Tuhan ingin tahu bagaimana sikap hati kita. Tuhan ingin tahu bagaimana respon kita bila seseorang datang dan meminta pertolongan. Saya tidak tahu bagaimana keadaan kita yang ada di Pulau Jawa ini. Tetapi saya mau bilang, Tuhan tahu caranya untuk menolong setiap anak-anaknya di dalam berbagai kesulitan. Ya. Seringkali pertolongan Tuhan datang itu tidak seperti yang kita sangka. Contoh, waktu Yunus
dibuang ke laut. Dia berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong selamat. Pokoknya aku tobat. Ya, tiba-tiba ikan paus datang buka. Waduh, Yunus ketakutan luar biasa. Tuhan, ya, saya minta Tuhan tolong, kok ini ikan lagi dia telan aku. Aduh, Yunus sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Dia hanya berserah. Dia bilang, Tuhan, ya sudah dah, aku berserah. Aku bertobat. Aku tarik kembali bahasa-bahasaku yang tidak baik. Aku bertobat dari ketidaksetiaanku dan seterusnya. Dia dalam pergumulan. Seringkali ya, pertolongan Tuhan itu datang. Ya, tidak selamanya seperti yang kita inginkan. Dan akhirnya Yunus, yang dipikirnya dia akan mati ditelan ikan, tapi dimuntahkan di pantai Niniwe, dan dia di situ dia boleh melayani dan berhasil membuat seluruh kota Niniwe bertobat dan menerima Allah. Ya. Ada banyak contoh-contoh yang tidak kita ketahui di dalam hidup kita. Yang berikut saya mau bilang bahwa satu ketika seorang pemuda dia berdoa supaya bagaimana bosnya, atasannya bisa menerima Tuhan Allah yang dia sembah. Dia berdoa tetapi dia tidak punya keberanian karena statusnya. Ini bos besar. Sedangkan saya siapa? Apalagi seorang pendatang. Ya. Tetapi doa pemuda ini dijawab Tuhan. Tetapi jawaban Tuhan aneh. Tidak seperti yang dia pikirkan. Tapi dia terus berdoa dan berdoa. Lalu kemudian dia harus menghadapi suatu masalah hukum. Dia diperintahkan untuk dibuang ke lubang singa, ke gua singa. Disitulah pemuda yang bernama Daniel ini. Dia pikir, Tuhan bagaimana di dalam doaku supaya bosku Raja Darius ini dia bisa menerima Tuhan, dia bisa menerima ya keagungan Tuhan. Tetapi malah saya kena masalah, kena musibah, saya dibuang ke dalam gua singa yang dalam keadaan lapar ini. Pertolongan Tuhan datang tidak seperti yang kita bayangkan atau seperti yang kita inginkan. Tetapi justru lewat gua singa, Raja Darius dia menerima satu kesaksian hidup daripada pemuda yang bernama Daniel ini. Lalu dia mengagungkan Allah yang disembah oleh Daniel. Seringkali kita mau berdoa untuk seseorang supaya dia bisa menerima Tuhan. Tapi kita tidak tahu bagaimana caranya supaya dia bisa menerima Tuhan. Tetapi Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Lakukanlah apa yang menjadi tugas kita. Dan jangan tawar hati di dalam menghadapi berbagai masalah. Tuhan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Tuhan akan beracara dan kita melihat apa yang dibuat oleh janda di Sarfat ini. Dia memberi
seperti apa yang dikatakan Nabi Elia. Dia tidak memikirkan dirinya nanti bagaimana, tapi dia berkorban perasaan. Ya, bagaimana nantinya? Ya sudah, tidak apa-apa. Ya. Dia korbankan waktunya sampai tertunda jam makannya. Yang penting dia dengar apa yang dikatakan hamba Tuhan Nabi Elia ini. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang pada pagi hari ini, kita juga berkorban. Duduk mendengarkan firman Tuhan sementara ada banyak tugas pekerjaan yang menanti kita. Tetapi Tuhan melihat bagaimana pengorbanan Bapak, Ibu, Saudara sekalian di saat mendengarkan firman Tuhan. Seperti janda itu, dia mendengar ya firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia. Dia rela mengorbankan waktunya. Puji nama Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu yang datang pagi-pagi beribadah, yang mengorbankan ya, rasa ingin masih mau tidur karena ngantuk mungkin pekerjaan semalam dan beberapa waktu yang lalu. Tapi kalau saudara bisa datang untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan, memuliakan Tuhan, ini sesuatu pengorbanan yang Tuhan perhitungkan. Haleluya. Dan kita lihat hasil dari apa yang dilakukan oleh janda di Sarfat ini. Tepung yang sedikit itu tidak habis-habis. Minyak yang tinggal sedikit pun tidak habis-habis. Sesuatu yang luar biasa, di luar dari jangkauan pikiran kita. Itu sebabnya yakinlah bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Apapun persoalan saudara, jangan khawatir. Ya, lakukanlah bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan engkau akan melihat kuasa Tuhan yang ajaib terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Dan mari kita lihat ayat selanjutnya, bahwa sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang kita layani, kalau dia bertumbuh di dalam pengertian, kalau dia bertumbuh di dalam ketaatan mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka hati seorang hamba Tuhan itu penuh dengan sukacita. Kita melihat di dalam Filipi pasalnya yang keempat. Surat Filipi pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-10. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu tumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatian, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Rasul Paulus bersuka cita, dia sangat bersuka cita. Karena melihat ada suatu pertumbuhan, pengertian, perasaan dari jemaat Filipi yang dia layani. Di saat dia di dalam kesulitan, dia harus terkurung di penjara. Tetapi dia melihat dan mendengar
bahwa ada jemaat yang bertumbuh dalam pengertian, di dalam perasaan yang mengasihi akan Rasul Paulus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebagai gembala jemaat, kita mempunyai pergumulan. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu memberi jalan yang terbaik, solusi yang terbaik di dalam masalah hidup kita, sehingga kita boleh hidup dengan mengucap syukur. Suatu ketika saya mengikuti seminar pertumbuhan gereja yang dibuat oleh hamba Tuhan dari Korea, Pendeta Yonggi Cho. Setelah waktu break, ada beberapa orang yang mau wawancara. Jadi begitu saya mau lewat, dia bilang, "Pak, sabar dulu. Apakah Bapak seorang hamba Tuhan?" "Iya." "Bapak melayani, mengembalakan jemaat?" "Iya." "Saya mau tanya, apa yang paling Bapak merasa senang di dalam mengembalakan jemaat?" Saya bilang begini, bukan karena persembahannya banyak, tetapi yang membuat hati saya senang bila melihat jemaat itu rukun satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling berpengertian di dalam tugas-tugas mereka dalam melayani Tuhan, di dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Mereka sehati, itu yang membuat hati saya senang. Oh, baik-baik. Kalau begitu saya mau tanya lagi, apa yang membuat Bapak merasa susah, tidak senang, gelisah, stres di dalam pelayanan? Saya bilang, bila mana kalau jemaat itu ada perselisihan, satu dengan yang lain tersinggung, lalu sudah tidak mau lagi beribadah. Oh, kalau dia pergi ibadah pertama, nanti saya pergi ibadah yang kedua saja. Seperti tidak mau ketemu. Itu yang membuat saya susah sebagai seorang gembala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu juga kalau kita sebagai orang tua melihat anak-anak kita tidak rukun, pasti kita tidak senang, pasti hati kita susah. Tapi kalau mereka saling mengasihi, saling mendukung satu dengan yang lain, pasti hati orang tua itu senang. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Dan kita lihat apa yang dibuat oleh jemaat di Filipi. Kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi Rasul Paulus bukan masalah pemberian, tetapi masalah pertumbuhan iman, masalah buah-buah kasih, buah roh yang bertumbuh di dalam jemaat, membuat
hati Rasul Paulus sangat bersukacita seperti yang kita sudah baca di ayat yang terdahulu. Bukan masalah persembahan, tapi melihat mereka bertumbuh di dalam kasih, buah roh ada pada jemaat Tuhan. Dan kalau pertumbuhan itu ada di dalam jemaat, tidak usah ngomong soal persembahan. Itu otomatis. Kalau hatinya sudah senang, pertumbuhan imannya sudah baik. Tidak perlu kita khotbah lagi. Ingat ya, perpuluhan ya. Ingatlah, ini. Tidak perlu. Dengan sendirinya, hati mereka berkobar-kobar untuk berkorban. Sebagaimana jemaat di Filipi. Mereka bukan orang-orang kaya. Mereka juga mengalami kesulitan. Tetapi karena mereka bertumbuh, mereka ingin berbuat hal-hal yang terindah kepada Rasul Paulus. Dan ayat yang ke-18 mengatakan, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Membuat Rasul Paulus bersukacita. Berlimpah-limpah sukacitanya melihat suatu pertumbuhan. Dan akhirnya kita sampai pada ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Rasul Paulus berdoa dan memberkati jemaat di Filipi yang telah bertumbuh dan berkorban. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya percaya pagi hari ini jemaat Tuhan bertumbuh dan berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mohon pendeta muda Ibu Santi datang ke depan dan memimpin doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah menjadi berkat, kekuatan bagi seluruh kehidupan kami umat-Mu yang sudah mendengar. Biarkanlah firman-Mu bekerja di dalam hidup kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tahu segala cara-Mu untuk menolong kehidupan kami Tuhan. Di dalam keadaan apapun hidup kami Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa, kuasa-Mu besar Tuhan, dan Engkau tahu segala cara-Mu Tuhan untuk menolong seluruh kehidupan kami bila kami berada di dalam berbagai macam kesulitan. Sebab itu kami bersyukur untuk firman-Mu yang datang kepada kami hari ini, dan kami percaya kuasa firman-Mu akan bekerja di dalam seluruh kehidupan kami umat-Mu. Sebab itu Tuhan kami mohon kiranya Tuhan terus menyertai perjalanan hidup kami dengan firman-Mu. Tuntun kami selalu dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Urapan Tuhan terus menyertai hamba-Mu di dalam pelayanan, di dalam seluruh kehidupan hamba-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat Tuhan dan gembala sidang yang ada di tempat ini. Tuhan terus menyertai di dalam pelayanan, urapan Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menuntun, ya Tuhan, perkembangan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, terima kasih Tuhan.
Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin.